Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO Awan. Jadi PT Era Digital Media atau Awan ini didirikan pada tahun 2015 dan merupakan perusahaan penyedia jasa konten digital dan menawarkan jasa cloud computing melalui perusahaan anak. Saat ini, Awan memiliki 4 produk, yaitu yang pertama adalah mobile games, yang kedua adalah OTT religi, yang ketiga adalah Content Value Added Services ataupun FAS, dan yang keempat itu adalah RBT ataupun Ringback Tone. Nah, ini adalah contoh-contoh produknya ya. Jadi kalau Sobat Maya pernah lihat di SMS ada yang berlangganan, nah itu adalah salah satu produknya dari Awan. Nah, untuk jasa cloud computing yang merupakan perusahaan anak dari Awan, itu namanya eranya cloud. Jadi ini kelebihan-kelebihan dari eranya cloud ya, bisa Sobat Maya baca di sini. Nah, anak usaha dari Awan, yaitu eranya cloud, itu berkembang dengan sangat pesat Sobat Maya. Dan udah memiliki pelanggan-pelanggan besar ya. Sobat Maya bisa lihat di sini ya, antara lain ada Danone, terus Palija, Agung Podomoro Land, Daytrans, White Horse Group, dan lain sebagainya. Untuk pemegang sahamnya sendiri, hanya ada dua ya Sobat Maya. Yang pertama yaitu PT Rajati Alia Capital dan juga Unika Rima. Nah, untuk kedua pemegang saham ini akan ada lock-up period ya Sobat Maya selama 8 bulan semenjak Awan ini listing di bursanya kita. Lalu coba kita bahas tentang kinerjanya Awan ya. Nah, kalau misalnya kita lihat pendapatannya nih Sobat Maya, dari 2019 ke tahun 2020 pendapatannya itu naik signifikan ya. Tapi mulai dari tahun 2021 dan juga 2022, ini pendapatannya agak stagnan, cenderung agak turun ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi laba bersihnya, bisa kita lihat dari tahun 2019 hingga ke tahun 2022, laba bersih dari Awan ini selalu meningkat ya dari waktu ke waktu. Nah, salah satu alasan terbesarnya adalah karena kontribusi laba dari entitas anak. Nah, bisa kita lihat di sini ya untuk breakdown pendapatan dari Awan ini Sobat Maya. Kalau kita lihat di tahun 2019, untuk pendapatan dari cloud computing itu masih belum ada sama sekali ya. Tapi di tahun 2020 udah mulai ada pendapatannya dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari tahun 2021 ke tahun 2022, ini terjadi peningkatan pendapatan untuk cloud computingnya itu hampir 5 kali lipat Sobat Maya. Jadi terjadi peningkatan yang sangat signifikan di sisi cloud computing. Sementara kalau misalnya kita lihat dari sisi konten SMS premiumnya, dari tahun 2020 ke tahun 2022, itu malah terus menurun ya dari tahun ke tahun ya. Saya sendiri kayaknya nggak heran dengan penurunan ini, karena ya tentu saja yang namanya SMS premium di zaman sekarang ya, harusnya sih peminatnya makin sedikit ya, apalagi di era digital ini. Nah, bagusnya dari Awan adalah kayaknya mereka menyadari hal ini dan langsung memutuskan untuk mendirikan anak usaha baru di bidang cloud computing. Dan tentu saja hal ini berdampak bagus ya terhadap pendapatan perseroan. Jadi bisa naik secara signifikan dan akan menggantikan pendapatan dari konten SMS premium yang berkurang di masa mendatang. Oke, kita lanjut ke struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 750 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 21,83% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Lalu untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 100 hingga 110. Sehingga dana yang akan diraup dalam IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 82,5 miliar. Lalu dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sekitar 80% itu akan digunakan untuk penyetoran modal kepada PT Era Awan Digital ya, ataupun anak usaha Awan yang bergerak di bidang cloud computing. Rinciannya adalah, yang pertama sekitar 70% itu akan digunakan untuk membeli aset berupa 189 server. Lalu yang kedua adalah sekitar 30% itu akan digunakan untuk modal kerja. Lalu untuk tujuan penggunaan dana IPO lainnya, sekitar 20% itu akan digunakan untuk modal kerja dari Awan. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini cukup bagus ya Sobat Maya. Sebagian dipergunakan untuk penyetoran modal kepada anak usaha yang nantinya akan dipergunakan untuk CAPEX. Dan tentunya hal ini akan meningkatkan kinerjanya Awan di masa mendatang. Lalu dari sisi underwriter, ada Samuel Sekuritas Indonesia dengan kode broker IF dan juga Sukor Sekuritas dengan kode broker AZ yang akan mengawal saham IPO Awan ini.
Kalau misalnya kita lihat track record AZ dan juga IF, ya cenderung biasa-biasa aja ya. Ada yang merah, ada juga yang hijau nih Sobat Maya. Ada juga yang tutup di zona kuning, kayak PGEO. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi underwriter, ya biasa-biasa aja ya. Cuma untuk IPO terakhir, ini lumayan bagus ya, terlebih kalau misalnya kita lihat AZ, dulunya tutup di zona merah, tapi mulai akhir tahun 2022, itu saham-saham IPO yang dikawal oleh AZ tuh lumayan bagus nih Sobat Maya. At least tutup di zona hijau. Semoga aja di IPO-nya Awan pun akan seperti itu ya. Oke, lalu dari sisi laporan keuangan nih. Kalau misalnya kita lihat dari sisi aset, ini asetnya terus meningkat ya dari tahun ke tahun. Sementara dari sisi liabilitas, kalau misalnya dari tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi peningkatan, di tahun 2021 juga terjadi peningkatan, di tahun 2022 liabilitasnya malah berkurang. Tentu saja hal ini akan meningkatkan ekuitas dari Awan secara signifikan. Di tahun 2021, ekuitas dari Awan ini cuma 7,7 miliar, tapi di tahun 2022, ekuitasnya menjadi 25,2 miliar. Tentunya hal ini juga nggak terlepas nih Sobat Maya dari adanya penambahan modal dari para pemegang sahamnya Awan. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka Awan ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu kita beralih ke valuasinya. Nah, untuk valuasinya langsung aja saya bikin di tahun 2022 ya Sobat Maya, dengan rentang harga di 100 dan juga 110. Kalau misalnya nanti Awan ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 110, maka PER-nya itu akan berada di 32,34 kali, sementara PBV-nya di 3,51 kali. Untuk ukuran saham IPO yang berada di sektor teknologi, untuk valuasi segini itu masih standar ya Sobat Maya. Sementara dari sisi market cap-nya, untuk market cap Awan jika berada di harga 110, itu market cap-nya ada di 377 miliar. Ini nilai yang nggak begitu besar ya. Jadi kemungkinan digoreng itu masih ada nih Sobat Maya. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, bisnis Awan ini cukup menarik ya bagi saya. Dan sepertinya di masa mendatang, Awan ini juga akan cenderung lebih berfokus pada pengembangan anak usahanya di bidang cloud computing. Klien dari Awan ini juga merupakan klien-klien dengan nama besar ya. Kalau misalnya untuk Awannya sendiri itu ada Smart, ada Indosat Hutchison, ada XL, nama-nama besar ya providernya ya. Dan untuk klien dari anak usahanya itu juga ada kayak Palija, ada Danone, Agung Podomoro Land, dan lain sebagainya. Lalu kesimpulan yang kedua, valuasi Awan ini cenderung standar ya untuk ukuran saham IPO di bidang teknologi. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya juga cukup bagus, sebagian digunakan untuk penyetoran modal kepada anak usaha yang digunakan untuk CAPEX. Tentu saja hal ini akan berdampak positif terhadap kinerjanya Awan di masa mendatang. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya Awan itu adalah AZ dan juga IF. Ya, kalau kita bicara secara historikal, saham-saham IPO yang dikawal oleh AZ dan juga IF ini ada yang naik, ada juga yang turun. Tapi kalau misalnya kita lihat akhir-akhir ini, kebanyakan sih naik ya. Semoga aja di IPO-nya Awan juga akan seperti itu. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Saya rasa nggak ada hal yang aneh di IPO-nya Awan ini. Dari sisi pendapatan juga naik ya dari tahun ke tahun. Klien-kliennya juga nama-nama besar. Dan ke depannya itu ada kecenderungan untuk merubah ataupun shifting bisnisnya ke arah cloud computing ya. Yang menurut saya sendiri lebih menjanjikan daripada layanan konten SMS premium dari Awan ini. Jadi secara bisnis menurut saya oke ya Sobat Maya. Dia tuh udah menuju ke arah yang lebih baik lah. Maksudnya dia nggak hanya berdiam diri melihat pendapatannya turun, tapi juga langsung memikirkan cara ataupun alternatif usaha yang dapat meningkatkan pendapatan dan juga laba usahanya di masa mendatang. Paling untuk orderan saya nantinya saya juga akan melihat nih IPO apa yang akan barengan dengan Awan ini. Kalau misalnya dia IPO-nya sendirian, ya mungkin saya akan full power ya seperti biasa ya. Tapi kalau misalnya barengan dengan saham lain, ya kemungkinan saya akan bagi-bagi porsinya juga atau mungkin full power juga. Jadi nanti saya lihat sikonnya juga nih Sobat Maya. Seperti biasa yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput ya dari yang namanya resiko.
Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO Awan, pastikan Sobat Maya sudah melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO Awan. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO Awan atau enggak? Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah.